Siti duduk di teras rumah kayu sederhana miliknya, memandangi matahari yang perlahan tenggelam di balik bukit. Usianya sudah 75 tahun, tubuhnya kian renta, dan kulitnya penuh kerut, tetapi matanya tetap tajam, memandang dunia dengan penuh harapan. Namun, di saat-saat senja yang indah itu, hatinya terasa hancur. Suara langkah kaki anaknya, Rudy, terdengar mendekat, tapi bukan seperti biasanya, penuh kasih dan perhatian. Hari ini, langkah Rudy terasa berat dan dingin, seperti angin yang berhembus kencang tanpa tujuan. "Bu, ayo kita pergi," kata Rudy dengan nada datar. Wajahnya tak lagi menunjukkan senyum yang biasa, melainkan hanya ekspresi kosong. "Kita harus ke hutan, ada urusan penting," lanjutnya tanpa melihat mata ibunya. Siti terkejut dan bingung. Hutan, apa yang terjadi dengan anaknya yang dulu penuh kasih sayang? Ia tak pernah membayangkan hari ini akan datang, hari di mana ia merasa tak diinginkan oleh darah dagingnya sendiri. "Rudy, kenapa? Apa yang ibu lakukan salah?" Siti bertanya dengan suara gemetar, meski hatinya sudah menebak ada yang tak beres. Rudy mengalihkan pandangannya, menghindari mata ibunya yang penuh harap. "Sudah, Bu, jangan banyak bertanya. Ikuti saja," jawabnya tegas, namun dalam hatinya ada keraguan yang tak terucapkan. Namun, Siti, meskipun bingung dan terluka, mengikuti saja, dengan langkah berat yang terasa lebih lama dari biasanya. Tak lama kemudian, mereka tiba di pinggir hutan yang gelap, tempat yang Siti kenali dari masa kecilnya. Angin malam berdesir dingin, menyentuh wajahnya yang sudah keriput. Rudy berhenti, lalu menoleh sekilas ke ibunya, wajahnya kosong. "Ibu, sudah saatnya kamu pergi dari sini. Kamu tak lagi dibutuhkan," kata Rudy, dan kata-kata itu menghantam dada Siti bagaikan petir yang menghancurkan harapan terakhirnya. Hatinya hancur, namun ia tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap Rudy, anaknya yang kini tampak seperti orang asing. "Tapi, Rudy, apa yang ibu lakukan salah? Ibu tak pernah berbuat buruk padamu." Suara Siti terhenti oleh isakan tangis. Ia merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Rudy berdiri diam, matanya kosong tanpa rasa penyesalan. "Ibu, tidak ada lagi tempat untukmu di rumah kami. Aku dan istriku sudah cukup sibuk dengan hidup kami sendiri. Jangan ganggu lagi," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar, lalu perlahan berjalan meninggalkan ibunya di hutan yang gelap. Tanpa kata-kata penghiburan, tanpa sedikit pun rasa kasihan. Siti terpaku di tempatnya, seperti tubuh yang kehilangan jiwa. Rudy sudah hilang di balik pohon-pohon besar, dan Siti hanya berdiri menatap kepergiannya. Sesekali angin berbisik seakan memberi pesan bahwa hidupnya sudah berakhir. Dalam kebisuan malam, Siti merasa sepi, lebih sepi daripada sebelumnya. Ia menggenggam erat tas kecil yang ada di tangannya, satu-satunya benda yang tersisa setelah ditinggalkan anaknya. Hatinya dipenuhi luka yang dalam, namun ia masih bisa bertahan, berharap mungkin ada yang datang menyelamatkannya. Namun, tak ada suara selain hembusan angin malam yang dingin. Ia mulai berjalan, langkahnya tak tentu arah. Hutan yang dulu dikenal dengan keindahannya kini terasa asing dan menakutkan. Setiap pohon seolah mengintai, dan suara serangga malam terdengar seperti musik kelam yang menyertai penderitaannya. Rasa lapar dan lelah mulai merayapi tubuhnya. Ia tak tahu kemana akan pergi, hanya mengikuti langkah kaki yang terasa semakin berat. Siti tak bisa mengerti mengapa anaknya, yang dulu dicintainya dengan tulus, bisa melakukan hal ini padanya. Namun, dalam kesendirian yang mencekam, ia tak bisa menangis lagi. Tangisannya sudah terhenti di dalam dada yang remuk. Hanya ada satu perasaan yang membekas di hatinya, kehilangan. Dan malam itu, dengan langkah yang semakin goyah, ia melangkah lebih dalam ke dalam hutan, tanpa tujuan, seakan membiarkan takdir mengatur sisanya. Langkah Siti semakin berat, tubuhnya yang sudah tua terasa semakin lelah seiring dengan semakin dalamnya ia memasuki hutan. Malam sudah semakin larut, dan angin dingin semakin menggigit kulitnya. Langkahnya tak tentu arah,
Namun ia terus berjalan, seakan hutan ini adalah satu-satunya tempat yang bisa memberinya perlindungan. Setiap suara ranting yang patah di bawah kaki terasa seperti langkah-langkah orang asing yang mengikuti, mengintai di balik kegelapan. Setiap bayangan di antara pepohonan tampak seperti ancaman yang datang mendekat. Siti mulai merasa kelaparan. Makanan yang dibawanya hanya cukup untuk beberapa jam, dan kini tak ada lagi yang bisa ia harapkan. Namun, rasa lapar itu tak mampu menandingi perasaan hatinya yang lebih kosong. Ia merasakan tubuhnya semakin lemah. Ketika ia menoleh ke belakang, hanya ada kegelapan yang menelan jalan yang baru saja dilaluinya. Tidak ada jejak yang mengingatkannya pada rumah atau anaknya, hanya kehampaan yang semakin dalam. Ia menemukan sebuah pohon besar yang cukup lebar untuk membuatnya duduk dan beristirahat sejenak. Dengan tubuh yang gemetar, ia duduk di bawah pohon itu, merasakan beratnya tubuh yang sudah terlampau lelah. Sesekali ia mengusap matanya yang mulai basah, namun tangisannya hanya terdengar pelan, tenggelam oleh suara malam yang mencekam. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain merasakan sakitnya hati yang terbuang begitu saja. "Anakku, kenapa kamu melakukan ini padaku?" bisiknya dengan suara yang hampir tak terdengar. Tiba-tiba, suara gemericik air terdengar dari kejauhan. Siti menoleh, mencoba untuk mengarahkan langkahnya ke arah suara itu, berharap menemukan sebuah sungai atau sumber air yang bisa menolongnya. Namun, setiap langkahnya terasa semakin berat, tubuhnya terasa lebih rapuh dari sebelumnya. Setiap gerakan begitu lambat, dan tubuhnya mulai terasa sangat lemah, hampir tidak mampu menahan beban kehidupan yang ada di pundaknya. Hanya satu yang ada dalam pikirannya, ia harus menemukan air. Suara gemericik itu semakin jelas. Siti merasa ada harapan, meskipun ia tahu itu hanya sedikit kemungkinan. Ia menggenggam tas kecilnya dengan erat, lalu mulai melangkah lagi, kali ini dengan semangat yang tersisa sedikit. Sesekali ia terjatuh, namun ia tetap berusaha bangkit dan melanjutkan perjalanan, meskipun langkahnya tak secepat yang diinginkan. Setiap kali ia mendengar suara arus air yang lebih dekat, hatinya terasa sedikit lebih tenang, seakan itu adalah satu-satunya penghiburan yang bisa ia temukan. Setelah beberapa saat, akhirnya Siti tiba di tepian sungai yang deras. Ia tersenyum kecil, meski senyumnya terasa pahit. Ia berjongkok dan meminum air sungai yang terasa dingin menyegarkan tenggorokannya yang kering. Air itu terasa menenangkan, meskipun dalam hatinya tetap ada perasaan sepi yang menggerogoti. Ia duduk sejenak di tepi sungai itu, menikmati kesunyian malam, dan menatap permukaan air yang berkilauan oleh cahaya rembulan. Namun, tiba-tiba suara riak air di sungai berubah. Suara gemericik itu berubah menjadi suara gaduh, seperti sesuatu yang terhanyut. Siti yang sedang termenung mendengar suara itu, dan dalam kebingungannya, ia menoleh ke arah suara tersebut. Tubuh seseorang yang terhanyut terbawa arus sungai muncul dari balik gelombang. Siti terkejut dan seketika berlari ke arah sungai, tanpa memikirkan apapun lagi selain menyelamatkan orang itu, yang kini terkapar tak bergerak di tepi sungai. Dalam detik-detik itu, rasa kemanusiaan dan kasih sayang kembali membangkitkan semangat dalam diri Siti. Tanpa berpikir panjang, ia berjongkok dan berusaha mengangkat tubuh pemuda yang terhanyut itu. "Tolong, bertahanlah," gumamnya, meskipun ia tahu tubuhnya tidak cukup kuat untuk menangani beban yang berat ini. Namun, dengan usaha dan keteguhan, ia menarik pemuda itu ke tepian sungai, dan untuk pertama kalinya malam itu, hatinya merasakan secercah harapan. Siti terengah-engah, napasnya berat dan tubuhnya gemetar saat ia berhasil menarik tubuh pemuda itu ke tepian sungai. Meskipun arus sungai tidak begitu deras di bagian ini, berat tubuh pemuda yang terhanyut membuatnya hampir tak sanggup menolong. Dengan susah payah, ia berlutut di sampingnya, mencoba memeriksa apakah pemuda itu masih hidup. Rasa takut menyelimutinya, khawatir ia terlambat atau tubuh yang kini terkapar itu tak bisa tertolong. "Tuhan, tolong aku," bisiknya dalam hati, seolah memohon untuk diberi kekuatan. Pemuda itu tampak tak bergerak,
wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya kedinginan. Siti menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk tetap tenang meski tangannya gemetar. Dengan hati-hati, ia membalik tubuh pemuda itu. "Bangunlah, tolong, jangan pergi," ucap Siti, meskipun dirinya tak tahu apakah pemuda ini masih mendengar. Keringat dingin mulai mengalir di dahi Siti, dan setiap detik terasa seperti berjam-jam. Namun, tanpa putus asa, ia berusaha melakukan yang terbaik. Setelah beberapa saat yang terasa begitu panjang, pemuda itu akhirnya mulai mengeluarkan suara. Suara nafasnya yang berat perlahan-lahan kembali teratur, dan sedikit demi sedikit matanya terbuka. Pandangan matanya kabur, namun ia bisa melihat wajah Siti yang tergambar samar dalam kegelapan malam. Siapa kamu?" Suara pemuda itu terdengar lemah, hampir tak terdengar, namun cukup untuk membuat hati Siti sedikit lega. Setidaknya, ia masih hidup. Siti menatap pemuda itu dengan penuh kasih sayang. Ia merasa seperti menemukan secercah harapan dalam kegelapan malam ini. "Aku Siti, ibu yang sudah tua. Aku menemukannya kamu terhanyut di sungai," jawabnya dengan lembut, meskipun hatinya masih bergetar. "Kamu pasti terluka, kita harus mencari tempat untuk beristirahat." Tanpa menunggu jawaban, Siti meraih bahunya dan membantunya duduk. Pemuda itu hanya mengangguk lemah, tubuhnya masih lemas dan tak mampu bergerak dengan bebas. Siti melingkarkan tangan kirinya di sekitar tubuh pemuda itu, berusaha menjaga agar ia tetap duduk. "Apa nama kamu?" tanya Siti sambil mengeluarkan sedikit air dari tasnya dan memberikannya pada pemuda itu. Pemuda itu menelan air itu dengan pelan, berusaha mengembalikan sedikit tenaga yang hilang. "Adi," jawabnya dengan suara pelan. Aku tak tahu bagaimana bisa sampai ke sini. Semua terasa kabur. Sungai itu, aku jatuh," ucapnya lemah, sesekali menutup mata seakan berusaha mencerna kejadian yang baru saja terjadi. "Tak perlu khawatir," Siti berkata dengan lembut, sambil mengelus kepala Adi yang basah. "Kita akan bersama-sama. Kita akan bertahan." Kata-kata itu, meskipun sederhana, memberikan rasa kehangatan yang tak terungkapkan dalam hati Siti. Ia merasakan ada ikatan yang tumbuh, meskipun tak ada hubungan darah di antara mereka. Di tengah hutan yang mencekam ini, ia merasa seperti menemukan anak baru yang membutuhkan kasih sayang, seperti ia pernah merawat Rudi dulu, meskipun itu terasa seperti kenangan yang sudah terlupakan. Seiring waktu berlalu, Siti merawat Adi dengan penuh perhatian. Ia menyiapkan tempat beristirahat di bawah pohon besar, di mana mereka bisa berlindung dari angin malam yang semakin kencang. Dengan pakaian yang masih basah, Adi duduk bersandar di pohon, matanya mulai bisa fokus meskipun masih tampak lelah. Siti menyusun beberapa ranting untuk membuat api kecil, memanfaatkan sedikit kayu yang ada di sekitarnya. Suara api yang berkobar memberikan sedikit kehangatan bagi mereka berdua. "Siti," Adi menyebutkan nama ibu tua itu dengan suara yang lebih jelas, dan meskipun tubuhnya masih lemah, ada sedikit kekuatan dalam suaranya. "Terima kasih, telah menyelamatkanku. Aku tak tahu harus bagaimana." Siti tersenyum lembut, meski senyum itu menyimpan kesedihan yang dalam. "Jangan khawatir, nak. Kita akan mencari jalan keluar dari sini bersama-sama." Dalam kedalaman hatinya, Siti merasa lebih kuat, meskipun hanya ada mereka berdua di tengah hutan yang sunyi ini. Dalam diri Adi, ia merasa seolah ia telah menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pengorbanan, sebuah kesempatan untuk memberikan kasih sayang lagi, yang sempat hilang dalam hidupnya. Pagi datang begitu lambat, meskipun mentari perlahan menyinari pepohonan, cahaya itu tak mampu mengusir dinginnya malam yang masih membekas di tubuh Siti. Di sebelahnya, Adi terlelap dalam keadaan lemah, tubuhnya terbungkus oleh selimut dari daun-daun yang Siti kumpulkan semalam. Api kecil yang masih menyala memberi kehangatan, namun Siti tahu itu hanya sementara. Hari baru datang, dan mereka harus terus bertahan. Tidak ada waktu untuk berlarut-larut dalam rasa lelah atau kesedihan. Siti duduk di sebelah Adi, memandangi pemuda itu dengan penuh perhatian. Semalam,
Ia melihat bagaimana tubuh Adi mulai pulih sedikit demi sedikit, meskipun masih terlihat begitu rapuh. Wajahnya pucat, dan matanya masih setengah terpejam, namun nafasnya terasa lebih teratur. Siti menggenggam tangannya, merasa sedikit lega karena ia tahu Adi masih bertahan. "Semoga kamu kuat, nak," ucapnya pelan, meskipun tak ada yang menjawab. Adi terbangun beberapa saat kemudian, matanya masih kabur, namun ketika ia melihat Siti di sampingnya, ia perlahan-lahan mencoba duduk. Siti segera membantunya, meskipun ia sendiri merasa begitu lelah. "Kau sudah lebih baik?" tanya Siti lembut, menatap wajah Adi yang kini terlihat sedikit lebih segar. Adi mengangguk pelan, meskipun ia masih tampak bingung. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku hanya ingat aku jatuh ke sungai, dan kemudian gelap," katanya dengan suara serak, berusaha mengenang kejadian semalam. Siti menatapnya, lalu menghela napas panjang. "Yang penting sekarang kamu selamat. Kita harus keluar dari sini, mencari jalan untuk pulang." Ia menyentuh bahu Adi, memberi dukungan yang tak terucapkan. "Aku akan membantumu, nak. Kita akan keluar dari hutan ini bersama." Adi mengangguk pelan, meskipun rasa lelah masih jelas terlihat di wajahnya. Namun, ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat Siti merasa sedikit lebih tenang, sebuah tanda bahwa ia tidak sendirian lagi. Hari itu, Siti memutuskan untuk memulai perjalanan mereka, meskipun langkahnya berat. Hutan itu terasa begitu luas dan penuh dengan misteri, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar mereka. Adi berjalan dengan perlahan di sampingnya, mencoba untuk tetap kuat meskipun tubuhnya masih lemah. Siti sesekali menoleh, memastikan Adi tetap bisa mengikuti langkahnya. Rasa khawatir tak bisa dihindari, tetapi ia tahu mereka tak bisa berdiam diri. Di tengah perjalanan, Siti menemukan beberapa buah liar yang bisa dimakan, dan ia memberikannya kepada Adi. Adi memakan buah itu dengan perlahan, merasa sedikit lebih baik setelah mendapat sedikit energi. "Terima kasih, Siti," katanya dengan suara yang lebih jelas. "Kau sudah menyelamatkanku, aku tidak tahu bagaimana membalasnya." Siti hanya tersenyum, meskipun hatinya terasa teriris. Tidak ada yang perlu dibalas, kata-kata itu hanya mengingatkannya pada kenangan yang pernah ada dengan anaknya sendiri. Namun, perasaan khawatir kembali menyelimuti Siti ketika langit mulai mendung, pertanda hujan akan datang. Mereka harus mencari tempat berteduh secepatnya. Siti mempercepat langkahnya, mengajak Adi untuk mencari tempat yang lebih aman dari hujan yang semakin deras. Adi mengikuti dengan susah payah, namun kini ia tampak lebih kuat. "Jangan khawatir, kita akan temukan tempat," ucap Siti. Dengan semangat yang tersisa, meskipun tubuhnya lelah, ia merasa ada energi yang mengalir kembali, meskipun hanya untuk melindungi Adi. Ketika hujan mulai turun dengan deras, Siti dan Adi akhirnya menemukan sebuah gua kecil di antara bebatuan besar. Dengan cepat mereka masuk, berlindung dari hujan yang deras. Di dalam gua itu, mereka berdua duduk, saling menghangatkan diri dengan tubuh yang basah. Siti menatap Adi, merasa seperti telah menemukan seseorang yang begitu berarti dalam hidupnya. Mungkin bukan anak kandungnya, namun dalam kehadiran Adi, ia merasakan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar penyesalan atau kesedihan, perasaan kasih sayang yang tulus, yang kini ia berikan tanpa harapan untuk kembali. Siti duduk di sudut gua kecil itu, menatap api yang mulai menyala di depan mereka. Hujan di luar masih mengguyur deras, suara tetesan air dari atap gua menjadi irama yang menenangkan, meskipun perasaan dalam dirinya jauh dari tenang. Ia memandang Adi yang tertidur di dekat api, tubuh pemuda itu yang tampak lebih segar setelah istirahat semalam. Meskipun masih ada kelelahan yang tersisa, ada sedikit kekuatan yang mulai pulih dalam dirinya. Wajahnya tampak lebih damai, tanpa kecemasan yang tadi menghiasi mata yang kabur. Di luar gua, hujan masih mengguyur hutan, menambah kesunyian di sekitar mereka. Siti merasa terperangkap dalam hutan yang gelap ini, tetapi ada perasaan yang berbeda kini, sesuatu yang lebih hangat, lebih berarti.
Dalam keheningan malam yang dingin ini, ia merasakan ada sebuah ikatan yang tumbuh di antara mereka, sebuah ikatan yang tak terucapkan namun begitu jelas terasa. Ia merasa seperti sudah lama mengenal Adi, seakan ia adalah bagian dari hidupnya yang hilang entah kemana. Pikiran Siti kembali melayang pada anaknya, Rudy. Kenangan masa kecil yang indah, di mana ia merawat Rudy dengan penuh kasih sayang, memberi setiap apa yang ia bisa untuk anaknya. Namun, kenangan itu kini terasa jauh, seperti mimpi yang terkubur dalam kegetiran. Apa yang telah terjadi pada Rudy? Mengapa ia membuang ibunya begitu saja? Siti menghela napas dalam-dalam, mencoba menepis kesedihan itu, meskipun hati kecilnya tidak bisa berhenti merindukan anak yang kini menjauh darinya. Adi terbangun dari tiduran pendeknya, membuka matanya perlahan. "Siti, hujan masih deras," katanya dengan suara pelan, tampak sedikit bingung. Siti tersenyum kecil, berusaha menenangkan pemuda itu. "Ya, hujan deras, tapi kita aman di sini. Jangan khawatir, kita akan menunggu sampai hujan reda." Adi mengangguk, lalu duduk dengan perlahan di dekat api. "Aku merasa sedikit lebih baik," katanya, melihat tangan Siti yang sedang menyusun kayu untuk memperbesar api. "Aku merasa seperti aku sudah lama tidak merasa sebaik ini." Siti memandang Adi dengan penuh perhatian. "Kamu akan segera pulih sepenuhnya, Nak. Kita akan keluar dari hutan ini, dan kita akan menemukan jalan pulang." Ada sesuatu dalam suara Siti yang mengandung keyakinan, seolah ia sedang meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Walaupun ia tahu, perjalanan ini tak akan mudah. Hutan ini masih begitu luas dan penuh bahaya, namun bersama Adi, ia merasa seperti ada harapan yang bisa diwujudkan. Namun, Siti merasa ada sesuatu yang tidak biasa dalam diri Adi. Ada kesan bahwa pemuda itu menyimpan sesuatu yang belum ia ungkapkan. Tatapan matanya kadang kosong, seolah ia sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. Siti mengamati Adi dengan cermat, kemudian memutuskan untuk bertanya, "Adi, apakah ada sesuatu yang kau sembunyikan dari aku?" Suara Siti lembut, namun cukup tegas untuk menarik perhatian Adi. Pemuda itu terdiam, matanya menunduk sejenak, sebelum akhirnya ia mengangkat kepala dan melihat Siti dengan tatapan yang penuh keraguan. Aku bukan siapa-siapa," jawab Adi, suaranya terdengar sedikit rapuh. "Aku hanya seorang pemuda yang tersesat, tak tahu jalan hidupku. Aku tidak tahu mengapa aku bisa berada di sungai itu. Semuanya terasa kabur. Tapi satu hal yang aku tahu, Siti, adalah aku merasa sangat beruntung bertemu denganmu." Kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa beban, namun Siti bisa merasakan kedalaman perasaan yang tersembunyi di baliknya. Adi mungkin merasa kehilangan, seperti dirinya yang telah kehilangan anaknya. Namun, meskipun begitu, ada ikatan yang muncul antara mereka, satu ikatan yang tak perlu dijelaskan. Siti menggenggam tangan Adi dengan lembut, menatapnya dengan penuh kasih. "Kita semua punya cerita yang tersembunyi, Adi. Aku juga punya cerita yang sulit untuk diceritakan, tetapi aku yakin kita tidak akan sendiri. Kita akan saling mendukung dalam perjalanan ini." Dalam kata-kata Siti, ada keyakinan yang tulus. Mereka berdua berada di tempat yang penuh kesulitan, tetapi dalam kebersamaan ini, mereka mulai menemukan kekuatan baru. Siti tahu bahwa perjalanan mereka di hutan ini bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk menemukan kembali arti dari kasih sayang dan harapan yang hilang. Pagi berikutnya, hujan akhirnya reda, meskipun awan gelap masih menggantung di langit. Angin dingin berhembus dari hutan yang tak pernah benar-benar tenang. Siti dan Adi keluar dari gua untuk melanjutkan perjalanan. Hutan yang luas masih terasa asing dan penuh dengan misteri, namun kali ini, mereka berjalan bersama, saling memberi kekuatan. Siti merasakan perasaan yang aneh, seakan ia menemukan kembali semangat yang sempat hilang. Namun, di balik rasa harapan itu, ada bayangan masa lalu yang menghantuinya. Saat mereka melangkah lebih jauh, Siti teringat pada anaknya, Rudy. Di tengah perjalanan ini,
wajah Rudi muncul dalam pikirannya, seolah hadir di sampingnya. Ia masih merasa sakit hati, seperti ada luka yang tak kunjung sembuh. Apa yang membuat Rudi tega membuangnya di tengah hutan ini? Apa yang salah dengannya hingga tak peduli pada ibunya yang sudah lanjut usia? Siti berusaha menepis pikiran itu, namun bayangannya semakin kuat. Adakah dia masih memiliki harapan untuk mendapatkan kasih sayang dari anaknya? Atau akankah ia selamanya terbuang? Adi yang berjalan di sampingnya merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Siti. Wajah wanita itu tampak gelisah, pikirannya seolah terperangkap dalam kenangan yang tak bisa ia lepaskan. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi ia tahu, Siti masih menyimpan banyak hal dalam hatinya yang belum ia ungkapkan. Siti, meskipun telah berusaha menjaga ketenangannya, jelas menunjukkan bahwa ada luka yang dalam di hati ibunya yang satu ini. Dan Adi merasakan itu, meskipun ia sendiri tidak tahu bagaimana cara membantunya. "Apakah kamu merasa lebih baik?" tanya Adi, berusaha mengalihkan perhatiannya dari kerisauan dalam diri Siti. Siti menoleh padanya, lalu tersenyum tipis. "Ya, lebih baik," jawabnya singkat, meskipun hatinya sebenarnya masih penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. "Aku hanya perlu sedikit waktu, Nak. Hutan ini memang menguji ketahanan kita." Siti melanjutkan langkahnya, tetapi kali ini lebih pelan, seakan pikirannya masih terhanyut dalam kenangan yang tak bisa ia lepaskan. Setelah beberapa saat berjalan, mereka tiba di sebuah tepian sungai yang lebih besar. Arusnya sangat kuat, dan suara gemuruh air yang deras mengingatkan Siti pada masa-masa sulit dalam hidupnya. "Kita harus menyeberang sungai ini," kata Siti, mencoba mengalihkan pikirannya yang semakin terganggu. Adi menatap sungai yang luas itu, merasa sedikit ragu. "Bagaimana kita bisa menyeberang?" tanyanya. "Ada banyak batu besar di sana, kita bisa mencoba melaluinya." Siti berusaha meyakinkan Adi, meskipun hatinya masih ragu. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini semakin sulit, namun ia tidak boleh mundur. Mereka mencoba menyeberang dengan hati-hati. Siti melangkah dengan hati-hati di atas batu-batu besar yang tersebar di sepanjang sungai, sementara Adi mengikuti dengan sedikit kesulitan karena tubuhnya masih lemah. Siti berusaha memegang tangan Adi, memastikan agar pemuda itu tidak jatuh. Namun, saat mereka hampir mencapai sisi lainnya, Adi tergelincir dan hampir terjatuh ke dalam arus. Siti terkejut, dengan cepat menariknya kembali. "Hati-hati, Nak," teriaknya, suara ketegangan terdengar jelas. Akhirnya, mereka berhasil sampai ke tepi sungai yang lain, meskipun dengan napas terengah-engah. Adi masih tampak terkejut dengan kejadian tadi, namun ia tersenyum kecil, berterima kasih kepada Siti. "Aku hampir terjatuh," katanya dengan tertawa ringan, meskipun wajahnya masih pucat. Siti memandangnya, merasa sedikit lega karena mereka selamat. Namun, di dalam hatinya, ia merasa semakin berat. Apakah mereka akan terus terjebak dalam ujian ini tanpa henti? Siti mengangguk pelan. "Kita harus lebih berhati-hati lagi. Perjalanan ini belum selesai." Di dalam pikirannya, ia tahu bahwa rintangan ini hanyalah sebagian kecil dari perjalanan mereka. Apa yang mereka hadapi di hutan ini jauh lebih besar dari sekadar menemukan jalan keluar. Ini adalah ujian sejati tentang ketahanan hati dan kasih sayang yang ada di dalam diri mereka. Namun, meskipun perjalanan mereka semakin sulit, Siti tahu satu hal, ia tidak akan menyerah begitu saja. Meskipun bayangan masa lalu terus menghantui, harapan baru mulai tumbuh di antara dirinya dan Adi. Hari-hari mereka terus berlalu dalam perjalanan yang penuh tantangan. Siti dan Adi semakin terbiasa dengan hutan yang mencekam ini. Meskipun perjalanan mereka terasa berat, ada ikatan yang semakin kuat antara mereka, sebuah hubungan yang tumbuh dari rasa saling bergantung. Setiap hari, Siti merawat Adi dengan penuh kasih sayang, sementara Adi, meskipun merasa terlemahkan oleh tubuh yang belum pulih sepenuhnya, berusaha untuk tetap kuat demi Siti. Mereka berjalan bersama, berbagi cerita, dan kadang tersenyum meski dalam keputusasaan.
Namun, di balik semua itu, Siti merasakan sesuatu yang mengganjal di hatinya. Selama ini, ia selalu memikirkan anaknya, Rudy, yang telah membuangnya. Rasa sakit itu tak kunjung hilang, seolah menghantuinya dalam setiap langkah. Meski Adi selalu hadir untuknya, dan meskipun ada rasa kasih sayang yang tumbuh untuknya, hatinya tak bisa sepenuhnya melepaskan bayang-bayang Rudy. Siti tahu, ia perlu menemukan jawaban untuk pertanyaan yang telah lama menghantuinya, mengapa anaknya tega membuangnya. Pada suatu malam, saat mereka beristirahat di bawah pohon besar, Siti akhirnya memutuskan untuk berbicara. "Adi," kata Siti dengan suara lembut, menatap api yang berkobar di depan mereka. "Ada sesuatu yang harus aku ceritakan padamu." Adi yang duduk di dekatnya menoleh, merasa ada keheningan yang berbeda dalam suara Siti. "Apa itu, Siti?" tanyanya dengan penasaran, meskipun ia tahu Siti sudah banyak menyembunyikan rasa sakitnya. Siti menarik napas dalam-dalam, kemudian memandang jauh ke dalam kegelapan hutan. "Aku punya seorang anak, Rudy. Dulu, dia adalah segalanya bagiku. Aku merawatnya dengan kasih sayang, memberikan semua yang aku bisa. Namun, beberapa waktu yang lalu, dia membuangku. Aku dibuang begitu saja, seakan aku tidak berarti apa-apa baginya." Suara Siti serak, hatinya kembali terasa perih saat mengenang kejadian itu. "Aku tak mengerti apa yang salah dengan diriku. Kenapa anakku bisa begitu tega?" kata Siti dengan suara gemetar, air matanya hampir tumpah. Adi terdiam mendengar pengakuan Siti. Ia merasakan kesedihan yang begitu dalam di hati wanita tua ini, meskipun ia sendiri tidak tahu apa yang bisa ia lakukan untuk mengurangi rasa sakit itu. "Siti, aku tidak tahu harus berkata apa," kata Adi, suaranya penuh kehangatan dan empati. "Tapi aku tahu satu hal, kau adalah orang yang sangat baik, dan aku yakin Rudy, dia pasti memiliki alasan untuk apa yang dia lakukan." Kata-kata Adi tidak bisa menghapus rasa sakit yang ada di hati Siti, namun ada sesuatu dalam suaranya yang memberi sedikit kenyamanan. Siti mengusap air matanya yang hampir jatuh. "Aku merasa hilang, Adi. Aku merasa seperti aku sudah tidak punya tempat lagi di dunia ini." Ia terdiam sejenak, menatap langit malam yang penuh bintang. "Aku hanya ingin merasa dihargai. Aku hanya ingin tahu, kenapa anakku bisa begitu tega pada ibunya sendiri." Siti merasakan kepedihan yang mendalam, dan meskipun Adi ada di sampingnya, ia merasa begitu kesepian. Siti tidak tahu apakah ia masih bisa menemukan jalan kembali ke kehidupan yang penuh kasih sayang. Adi menghela napas dan memandang Siti dengan penuh perhatian. "Siti, aku mungkin tidak bisa memahami sepenuhnya apa yang kau rasakan. Namun, aku tahu satu hal, kau masih punya banyak cinta untuk diberikan, bahkan di saat-saat yang paling sulit sekalipun. Jangan biarkan rasa sakit itu menguasai hatimu." Adi menyentuh tangan Siti dengan lembut, memberikan sedikit kehangatan dalam kebisuan malam. "Kita akan melewati ini bersama. Kamu tidak sendirian lagi." Siti menatap Adi, merasa terharu dengan kata-katanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. Meskipun Adi bukan anak kandungnya, dalam diri pemuda itu ia merasakan kasih sayang yang tulus, yang telah lama ia cari. "Terima kasih, Adi," kata Siti dengan suara lirih. "Kamu telah memberikan aku harapan lagi, lebih dari yang aku bisa bayangkan." Saat malam semakin larut, mereka berdua duduk bersama dalam keheningan, membiarkan api yang kecil itu memberi cahaya dan kehangatan. Meskipun perjalanan mereka masih panjang, dan hutan ini masih penuh dengan ketidakpastian, Siti merasa sedikit lebih tenang. Ada sedikit cahaya dalam hatinya yang mulai memancar, sebuah cahaya yang datang dari keberadaan Adi di sampingnya. Mungkin, meskipun semuanya terasa sulit, masih ada harapan untuk menemukan kebahagiaan, bahkan dalam situasi yang paling kelam sekalipun. Pagi itu, udara hutan terasa lebih segar, seolah mengiringi perubahan dalam diri Siti. Setelah pengakuan malam sebelumnya, ia merasa sedikit lebih ringan.
Meski rasa sakit itu belum sepenuhnya hilang, ada harapan baru yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Di sampingnya, Adi sudah bangun lebih dulu, menyiapkan api kecil untuk menghangatkan tubuh mereka yang masih lelah. Siti mengamati pemuda itu dengan rasa terima kasih yang dalam. Adi, yang sebelumnya hanyalah orang asing baginya, kini menjadi seseorang yang begitu berarti, sebuah pelipur lara di tengah kesendiriannya. Siti, hari ini kita harus berjalan lebih cepat, kata Adi, mencoba memberi semangat pada Siti. Aku merasa sudah lebih kuat sekarang. Siti tersenyum kecil mendengar perkataan Adi. Ya, kita harus terus berjalan. Kita akan menemukan jalan keluar dari hutan ini. Kata-kata itu keluar dari mulutnya dengan lebih percaya diri, meskipun di dalam hati, ia masih merasakan ketidakpastian. Tetapi, saat ini, ia merasa seperti sudah menemukan alasan untuk bertahan, untuk melangkah maju karena Adi. Perjalanan mereka hari itu lebih lancar dibandingkan sebelumnya. Walaupun hutan tetap terasa lebat dan penuh rintangan, Siti merasa ada kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya. Ada sesuatu yang berbeda, mungkin karena mereka tidak lagi sendirian dalam perjalanan ini. Mereka saling menjaga, saling mendukung. Setiap kali Adi tampak lelah, Siti akan memberinya semangat, dan begitu pula sebaliknya. Setiap langkah mereka, meskipun berat, terasa lebih ringan karena ada rasa kebersamaan yang tak terucapkan. Namun, meskipun langkah mereka lebih mantap, bayang-bayang masa lalu masih mengintai Siti. Ia terus teringat pada Rudi, anaknya yang dulu begitu ia cintai. Seiring langkah mereka menembus hutan, ia bertanya-tanya apakah ada cara untuk menemukan anaknya, untuk berbicara dengannya dan mengungkapkan betapa dalam rasa sakit itu. Apakah Rudi merasa bersalah? Apakah ia menyesal telah membuang ibunya begitu saja? Pertanyaan itu terus menggelayuti pikiran Siti, namun untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lebih kuat untuk menghadapi kenyataan. Malam tiba, dan mereka mendirikan tempat beristirahat di sebuah tempat yang cukup aman di pinggir hutan. Api kecil yang mereka buat menyala dengan terang, menciptakan kehangatan yang sangat dibutuhkan setelah seharian berjalan. Siti duduk di dekat api, menatap Adi yang sedang sibuk menyiapkan makan malam dari makanan yang mereka temukan di hutan. Adi, kata Siti, suaranya lirih namun penuh arti. Aku merasa lebih baik sekarang. Terima kasih sudah ada di sini. Kamu benar, aku tidak sendirian. Adi menoleh dan tersenyum, senyum yang tulus dan hangat, yang memberi Siti sedikit lebih banyak keyakinan. Siti, kita memang harus saling mendukung, kata Adi dengan suara penuh pengertian. Terkadang, hidup ini memberi kita banyak cobaan, tapi kita tidak pernah tahu apa yang bisa kita temukan di ujung jalan. Mungkin kita akan menemukan kebahagiaan yang lebih besar, meskipun lewat jalan yang sulit. Kata-kata itu membuat Siti terdiam. Ada kebijaksanaan dalam kata-kata Adi yang membuatnya merenung. Mungkin benar, perjalanan mereka di hutan ini bukan hanya tentang bertahan hidup. Ini tentang menemukan kembali arti hidup yang lebih dalam, tentang memberi dan menerima kasih sayang, tentang membangun kembali harapan. Siti menatap Adi, merasa kagum pada pemuda itu. Walaupun ia sendiri masih terjebak dalam bayangan masa lalu, Adi telah mengajarkannya banyak hal tentang kekuatan hati, tentang bagaimana menerima kenyataan dan terus maju. Adi, kata Siti lagi, suara kali ini lebih mantap. Aku ingin berjanji padamu, bahwa kita akan keluar dari hutan ini bersama. Tidak ada yang akan menghalangi kita. Adi mengangguk dengan senyuman yang penuh keyakinan. Aku percaya padamu, Siti. Kita pasti akan berhasil. Malam itu, saat api perlahan padam dan bintang-bintang muncul di langit, Siti merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar perjuangan untuk bertahan hidup. Ada kedamaian yang mulai tumbuh di hatinya, dan meskipun perjalanan ini masih jauh dari selesai, ia tahu bahwa bersama Adi, ia tidak akan pernah lagi merasa sendirian. Sebuah jalan baru telah terbuka untuk mereka, sebuah jalan yang penuh dengan harapan, sebuah jalan yang membimbing mereka menuju kebahagiaan yang mereka kira telah hilang. Keesokan paginya,
Siti dan Adi melanjutkan perjalanan mereka. Hutan semakin rapat, dan perjalanan mereka semakin sulit. Meskipun mereka sudah belajar untuk menghadapi tantangan bersama, rasa lelah tetap menggerogoti tubuh mereka. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ada semacam kekuatan dalam diri Siti yang tidak ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, meskipun perjalanan mereka begitu penuh cobaan, mereka akan sampai di tempat yang lebih baik. Siti merasa seolah sudah menemukan kembali tujuan hidupnya, sesuatu yang lebih besar daripada sekadar bertahan hidup. Namun, di balik rasa optimis itu, ada sebuah keputusan besar yang terus mengganggu pikirannya. Hari itu, saat mereka berhenti untuk beristirahat di tepi sungai kecil, Siti memandang Adi dengan tatapan serius. Pemuda itu sedang meminum air dari sungai, tampak lelah namun tetap tersenyum. Siti merasa terhanyut dalam perasaan yang campur aduk. Dalam hatinya, ada pertanyaan besar yang belum terjawab, apa yang akan ia lakukan setelah keluar dari hutan ini. Apakah ia akan mencari anaknya, Rudy, yang telah membuangnya begitu saja? Atau akankah ia memilih untuk melanjutkan hidupnya bersama Adi, yang kini telah menjadi sosok yang sangat berarti bagi dirinya? Pilihan itu terasa begitu sulit, seakan ia harus memilih antara dua jalan yang sangat berbeda. Adi menyadari bahwa Siti tampak memikirkan sesuatu yang berat, dan itu membuatnya merasa cemas. "Siti, ada apa? Kamu tampak jauh," tanyanya pelan, berusaha membuka percakapan. Siti menatap Adi dengan mata yang penuh pergolakan. "Adi, aku merasa seperti harus membuat keputusan yang besar setelah kita keluar dari hutan ini. Aku tidak tahu harus memilih apa." Suara Siti terdengar terputus-putus, dan Adi bisa merasakan kekhawatiran yang mendalam dalam kata-katanya. "Keputusan apa itu?" tanya Adi dengan lembut, mendekatkan diri kepada Siti, memastikan bahwa wanita itu merasa didengar. Siti menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Aku ingin mencari anakku, Rudy. Aku ingin tahu kenapa dia bisa membuangku seperti ini. Aku ingin bicara dengannya, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Kata-kata itu keluar begitu saja, dan meskipun ia sudah memikirkannya berkali-kali, Siti merasa berat untuk mengatakannya. Bagaimana jika ia harus berhadapan dengan kenyataan pahit? Bagaimana jika Rudy tidak ingin bertemu lagi dengannya? Adi terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Siti. Ia bisa merasakan betapa besar rasa sakit yang terkandung dalam setiap ucapannya. "Siti," kata Adi pelan, akhirnya membuka suara, "aku tahu ini berat, dan aku mengerti kenapa kamu merasa seperti itu. Tapi aku ingin kamu tahu, apapun keputusan yang kamu buat, aku akan selalu mendukungmu." Suara Adi penuh empati, namun ada sebuah ketulusan yang tidak bisa disembunyikan. "Tapi, Siti, aku juga ingin kamu tahu bahwa, meskipun aku tidak bisa menggantikan Rudy, aku akan selalu ada di sini untukmu." Siti menatap Adi, terharu dengan kata-katanya. Hatinya terasa bergejolak, antara rasa rindu yang dalam pada anaknya dan rasa kasih sayang yang semakin tumbuh pada pemuda ini. Adi sudah menjadi lebih dari sekadar teman perjalanan baginya. Ia merasa dilindungi dan dihargai, dan itulah yang selama ini ia cari. Namun, keinginan untuk bertemu dengan Rudy, untuk mencari jawaban dari semua penderitaan yang ia alami, masih mengendap dalam pikirannya. "Aku harus mencari tahu, Adi," ujar Siti dengan suara bergetar, namun penuh tekad. "Aku tidak bisa hanya melanjutkan hidupku tanpa